Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajmaina. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya pada hari Jumat pagi 24 Ramadan 545 Hijriah sebagai berikut. Benarkanlah aku dengan sejujurnya wahai gulam, bersedekahlah sedikit kepadaku, agar harta dan benda di rumahmu dalam keadaan halal. Aku tidak menghendaki darimu kecuali kesungguhan dan keikhlasan. Sesungguhnya manfaatnya untukmu juga. Aku menghendaki untuk dirimu, bukan untuk diriku. Jagalah lisanmu lahir maupun batin. Sesungguhnya engkau diawasi oleh malaikat yang melihat lahir dan batinmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat batinmu. Wahai orang yang membangun gedung dan rumah dengan menghabiskan umurnya di dunia, janganlah engkau membangun sesuatu kecuali dengan niat yang baik. Asas bangunan di dunia adalah niat yang baik. Janganlah engkau membangun sesuatu dengan nafsu dan keinginanmu. Di dunia, orang bodoh membangun dengan nafsu dan keinginannya, bahkan watak dan kebiasaannya, tanpa perintah hukum dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa perbuatannya, tanpa landasan yang benar. Sehingga pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau membangun? Dan dari mana engkau membangun? Mengapa engkau menggunakan hartamu untuk membangun? Sesungguhnya semuanya akan dihisap. Hendaknya engkau rela, setuju, dan menerima apa yang menjadi bagianmu. Janganlah engkau mencari yang bukan menjadi bagianmu." Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ashaddu 'uqubatillahi 'azza wa jalla li'abdihi talabuhu ma lam yuqsam lah." Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pedih terhadap hambanya adalah karena ia mencari sesuatu yang tidak menjadi bagiannya. Engkau datang kepadaku tanpa berprasangka baik dalam ucapan, sehingga engkau tidak mendapatkan keuntungan. Celaka jika engkau mengaku muslim, tetapi engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang soleh. Pengakuanmu bohong. Islam adalah menyerah pada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela dengan perbuatannya, serta menjaga ajaran kitabnya dan sunnah nabinya. Pada saat itulah ilmumu menjadi benar. Panjang angan-angan itu sungguh berbahaya, karena ia dapat menjerumuskanmu ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentangnya. Jika engkau hilangkan angan-anganmu, maka kebaikan akan mendekatimu dan engkau akan berpegang teguh pada kebaikan itu. Jika engkau menginginkan kebahagiaan, engkau harus rela menerima apa saja yang ditentukan takdir tanpa nafsu, keinginan, watak, dan syaitan. Karena semua itu telah ditundukkan, bukan karena tidak ada. Sebab, setelah para nabi alaihi salam, tidak seorang pun di antara kita yang maksum atau suci dari dosa. Tidak terjadi sesuatu pun terhadapnya, melainkan disertai tawakal dan tauhid. Ia tidak memandang bahaya atau manfaat dari makhluk. Adapun dirimu masih dipenuhi nafsu, keinginan, dan watak. Tidak ada tawakal dalam dirimu. Tauhid itu mula-mula pahit, kemudian manis, lalu pecah, kemudian menyatu, lalu mati, kemudian hidup abadi. Tauhid itu hina, kemudian mulia, fakir, kemudian kaya. Tidak ada, kemudian ada dengannya, bukan denganmu. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau bersabar terhadap yang demikian itu. Jika tidak, engkau tidak akan mendapatkan apapun. Hal-hal yang tercela bagimu adalah segala sesuatu yang menyibukkanmu, melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu berupa puasa atau syalat, melaksanakan fardu atau sunnah. Jika engkau telah melaksanakan puasa wajib, kemudian setelah itu engkau sibuk dengan lapar dan haus dalam puasa sunnah, tetapi hatimu tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermukarabah kepadanya, serta tidak merasa senang bersamanya di dekatnya, maka semua ini tidak baik bagimu. Engkau adalah hamba hijab, hamba makhluk, hamba nafsu dan keinginanmu, selalu berdiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala
di bawah bendera berdekatan dengannya, bersama ilmu dan nuraninya, dan berkeliling bersama ketentuan dan takdirnya. Itulah keadaan orang arif. Apabila ia lemah berkeliling tanpa keliling darinya, ia bergerak tanpa gerakan darinya, dan tenang tanpa ketenangan darinya, maka ia termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Mereka akan bergerak bersama kudrah jika kelemahan datang kepada mereka, dan ia diam serta pasrah ketika lemah. Hendaknya engkau bergerak bersama wujudmu dan diam dalam ilmu. Setelah engkau keluar dari nafsu, keinginan, watak dan seluruh makhluk, maka dirimu baru benar. Oleh karena itu, janganlah engkau terikat dengan makhluk. Hanya Tuhanmu yang dapat memberikan bahaya, keuntungan, atau rezeki. Hendaklah engkau selalu menaatinya dalam perintah dan larangannya. Tidak ada yang tinggal di tanganmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau menjadi manusia yang paling kaya dan paling mulia. Engkau seperti Nabi alaihi salam, di mana segala sesuatu diperintahkan sujud kepadanya. Ini memang di luar akal orang awam maupun kebanyakan orang hawas, seolah ia merupakan benih Adam dan termasuk isinya. Belajarlah wahai orang yang sedikit ilmunya, kemudian pisahkanlah dirimu dari manusia. Para wali itu belajar, kemudian memisahkan diri dari manusia dengan hati mereka. Pada lahirnya, mereka bersama manusia untuk memperbaiki manusia, tetapi batin mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melayani dan menemaninya. Mereka menulis, bertaubat, dan bersama manusia, alam, hukum, tetapi mereka menyepi dari manusia dengan hati mereka. Hati mereka tidur dan memisahkan diri dari segala sesuatu. Mereka sibuk melaksanakan hukum secara lahiriah. Jika pakaian mereka kotor, mereka akan mencucinya dan memberinya minyak wangi. Jika pakaian mereka sobek, mereka akan menambal dan menjahitnya. Mereka adalah pemimpin umat manusia. Di antara mereka ada yang seperti gunung tegar, hatinya bersama Tuhannya, bersimpuh di hadapannya, mendekat kepadanya, dan menyelam dalam ilmunya. Ya Allah, jadikanlah mengingatmu sebagai makanan kami, dan dekat denganmu sebagai kekayaan kami. Amin. Engkau suka menemani orang-orang yang berhati mati, karena hatimu juga mati. Seharusnya engkau berkumpul dengan orang-orang yang hatinya hidup. Engkau adalah kuburan yang suka mendatangi mayit. Engkau adalah orang merana, yang dituntun oleh orang yang merana, dan engkau adalah orang buta yang dituntun oleh orang buta pula. Oleh karena itu, temanilah orang-orang mukmin yang yakin lagi syalih. Agar engkau sukses, bersabarlah terhadap ucapan mereka, terimalah dan amalkanlah ucapan mereka itu. Jika engkau ingin berhasil, dengarkanlah ucapan para guru, amalkanlah nasihat mereka, dan muliakanlah mereka. Aku memiliki seorang guru, dan setiap kali aku menghadapi kesulitan atau terlintas sesuatu di hatiku, maka ia akan mengatakan sesuatu kepadaku, sehingga tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Aku selalu menemani guruku dengan rasa hormat dan penuh adab. Seorang sufi tidak pernah bakhil, karena tidak ada sesuatu yang perlu disimpannya, dan ia telah mengaku meninggalkan segala sesuatu, maka ia akan mengambilnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, karena hatinya telah bersih dari segala wujud dan bentuk. Seseorang itu bakhil karena merasa memiliki harta. Seorang sufi menganggap bahwa segala sesuatu itu milik orang lain, sehingga bagaimana mungkin ia akan menyembunyikannya? Bagaimana mungkin ia bakhil terhadap harta orang lain? Ia tidak memiliki musuh dan tidak membutuhkan kawan. Ia tidak perlu menoleh dan tidak terkesan oleh pujian atau celaan. Ia tidak melihat pemberian, penahanan, bahaya, atau keuntungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mencintai kehidupan dan tidak gentar dengan kematian. Baginya, kematian adalah kemurahan Tuhannya kepadanya, dan kehidupannya adalah keridaan Tuhannya kepadanya. Kegelisahannya adalah dalam pesta, dan kesenangannya adalah dalam kesunyian khalwat, dan makanannya adalah mengingat Tuhannya. Minumannya adalah cinta kepadanya. Sudah barang tentu ia tidak bakhil dengan dunia yang fana, dan ia kaya dari segala sesuatu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Amin. Semoga nasihat ini menjadi penerang hati kita yang lalai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.